Aduh. Oi, sono kamera tuh. WhatsApp, Alhamdulillah, itu gaya tetangga sebelah ding. Halo guys, gaya aku kayak gimana ya? Halo guys, kembali lagi bersama Sulhi Azari, si manis kumis tipis. Karena gue baru cukuran kumis, si tebal alis, yang pastinya ganteng dan kece abis, yang nggak pernah pakai bahan pemanis. Itu dia. Pagi ini gue bakal nge-share sesuatu sama kalian. Kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena yang lagi hits di kalangan remaja masa kini. Kalian pasti anak-anak hits kan? Kalau kalian sampai nggak tahu, kalian gak gaul kayak gue. Apa itu fenomena media sosial atau medsos? Ya seperti yang kalian ketahui dan kalian juga pasti punya, medsos itu pasti punya. Kayak dari yang masih jadul-jadul banget kayak apa namanya itu, MySpace, apa ya, Friendster, Facebook, Twitter, oh ya yang lagi ngehit sekarang Instagram, Wattpad, Snapchat, apa itu pasti semuanya pasti kalian punya. Tapi kali ini gue bakal ngebahas dampak-dampak secara umum. Itu media sosial itu sebenarnya membantu banget sih. Jadi kita nggak perlu harus ke kantor pos untuk ngirim surat, tinggal chattingan aja, terus nggak perlu nunggu lama-lama di wartel untuk cuman buat halo sayang selamat pagi. Jadi tinggal video kan, halo sayang selamat pagi, miss you. Ya itulah media sosial. Apa ya, kita diringankan, keseharian kita diringankan. Tapi karena kegunaannya yang sangat meringankan kebutuhan atau aktivitas manusia, itu banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab dalam menggunakannya. Nah, yang pertama, kalian juga pasti tahu ini siapa. Untuk menjaga nama baiknya, kita samarkan menjadi Florentina. Si doi sempat heboh, sempat terkenal gara-gara celotehannya di pet. Waktu itu dia tidak terima karena dia mengisi bensin, tapi sama pelayannya tidak dibolehkan sebab dia itu mengantri di jalur mobil dan dia update di pet menghina masyarakat Jogja dan akhirnya dia dibully sama netizen. Ya jelas lah, masyarakat Jogja yang terkenal dengan keistimewaannya gak terima lah kotanya dihina sama orang. Karena ulahnya si doi, dia sempat masuk penjara, terus dibully sama netizen. Ya salahnya dia. Syukur dia bisa diperlakukan kayak gitu. Salahnya dewe. Selanjutnya, yang kedua atau next, kalian pasti ngerti juga ini siapa. Ini itu tukang sate yang mendunia. Mendunianya bukan karena satenya yang enak. Ya kalau satenya enak dimakan maknyus, itu wajar dia mendunia. Lah ini gara-gara celotehannya dia mendunia. Dia menghina Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Itu gara-gara celotehannya. Ibunya sampai minta maaf, ampun Gusti Ndoro Prabu Presiden, anakku mbok dimaafkan. Tapi anaknya tuh aduh gak ngerti. Berikutnya, semua rakyat Indonesia pasti tahu siapa dia. Farhad Abstrak. Dia ini terkenal karena celotehannya di media sosial yang suka mengurusi hidup orang. Ngurus hidupnya sendiri aja masih seperti itu, malah ngurus hidup orang. Itu gara-gara celotehannya dia itu sering sekali dilaporkan ke polisi. Aku yakin itu polisi juga bosan ngurusin dia tuh, karena kasusnya tuh sama semuanya, bodoh kabeh, mengomentari hidup orang. Mungkin karena kerjanya dia sih sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Aduh, abstrak. Ini adalah yang terakhir, tapi tidak kalah penting untuk dibicarakan ya. Siapa dia?
Kalian pasti tahu jargonnya dia yang maju mundur, cantik, cantik. Kedip mata dia tambah seksi, hampas lagi, datang lagi, empas lagi. Ya, Syahrini, ulala, yang ada jambul khatulistiwanya. Tapi kita nggak bahas Syahrini-nya, kita bahas anaknya. Tadi mantan calon anak tirinya, sip, Aurel Hermansyah. Kalian tahu pasti. Aurel Hermansyah itu terkenal dengan hatersnya yang ganas banget. Apa-apa yang dilakukan sama Aurel itu kayaknya salah mulu di mata hatersnya. Komentarnya itu pedasnya level 10 Mbak Mara. Mbak Mara itu loh, ayam geprek level 10 kalah pedasnya sama komentar-komentar hatersnya. Cantik salah, jelek yuk apalagi tambah salah meneh. Terus kayak gitu kudu piye Jal, kudu piye, bantu aku Jal, bantu, kudu piye. Cantik salah, bodoh apalagi jelek tambah salah. Nah, itu adalah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan medsos alias sepenuhnya dewe. Tenang, masih ada beberapa orang yang dalam menggunakan media sosial itu dia bertanggung jawab dan patut itu dicontoh. Siapa aja orangnya? Mari kita cari tahu sama-sama, alias kita kepo bareng-bareng yuk. Nah, yang pertama, siapa di antara kalian yang tidak kenal Kak Raditya Dika? Sampai dia terkenal dengan jargonan para followersnya kalau dia nge-follow akunnya. Follow back kakak. Dia tuh penulis buku iya, sutradara film juga iya, stand up komedian, disikat juga sama dia tuh. Sampai semua pekerjaan tuh kayaknya pernah dilakuin sama dia, saking luar biasanya orang ini. Di Twitternya itu followersnya itu sampai 13,4 juta followers. Bayangkan, hampir mengalahkan penduduk Singapura. Dia tuh terkenal dengan tweet-tweetnya yang lucu, imut, menginspirasi. Di akun YouTube-nya juga dia sering posting film-film pendek. Jadi kegiatannya dia tuh menginspirasi banyak orang. Jadi saya juga terinspirasi untuk menciptakan lagu. Wah, putus senarnya, gak jadi terkenal aku. Aduh, kalau yang tadi itu adalah artis, ternyata fenomena eksis di media sosial itu sudah merambah sampai ke tokoh politik. Tokoh politik nasional juga iya, internasional juga iya. Kalau yang internasional itu Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang dulu SD-nya di Indonesia. Dia tuh suka nge-tweet tentang kegiatan-kegiatan kepemerintahannya dia, supaya masyarakat itu tahu dan tidak ketinggalan informasi tentang kegiatan kenegaraannya. Di Indonesia juga ada Bapak yang terhormat Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Dia sering update di Instagramnya dia tentang kegiatan-kegiatannya dia, upload foto keluarga, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan saat bertugas dan lain sebagainya. Dia tuh jiwa mudanya keluar banget. Jadi masyarakat itu tahu kegiatannya dia tuh apa aja. Dan gara-gara kegiatannya dia yang sering update itu, jadi netizen atau masyarakat dunia sosial itu jadi kepo tentang kehidupannya dia. Jadi anak-anak remaja sekarang tuh banyak yang terinspirasi dengan dia tuh. Selain tokoh politik dan juga para artis, ternyata tren media sosial itu melahirkan tokoh-tokoh baru atau yang orang banyak sebut sebagai selebgram. Selebgram itu adalah mereka yang terkenal dan menjadi artis di Instagram, yang eksis di Instagram. Tapi terkenalnya karena karya-karyanya mereka, bukan sensasinya tentunya. Sebut saja Sakayuf, Bayuska, Raditya Dika, Edozel,
Terus yang ceweknya ada Ria Ricis, kemudian Natasha Farani. Dan mereka selain terkenal dan eksis di Instagram, mereka juga ternyata bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari Instagram atau media sosial yang mereka punya. Mereka sering upload video-video lucu, inspiratif, yang semua orang bisa melihat itu dan orang bisa terinspirasi dari mereka. Nah, kayak aku nih, aku kalau foto selfie di tag, endorsean, bajunya di endorse. Sama kayak artis-artis Instagram yang lain, anak-anak OOTD. Mereka foto, cari background bagus atau tembok bagus, kemudian nanti di captionnya baju buy, celana buy, semuanya ada buy-buy-nya. Jadi mereka semuanya dalam satu tubuh tuh ada orang yang iklan, dapat penghasilan. Itu yang bagus selain berkarya. Oke gengs, itu adalah beberapa contoh orang yang sepena EDW menggunakan media sosial dan orang-orang yang bertanggung jawab serta menggunakan media sosial dengan cerdas. Mereka bisa mendapatkan penghasilan, bisa menghibur orang, dapat pahala men. Tinggal kalian sekarang milih yang mana? Mau jadi yang sepena EDW atau mau jadi orang-orang yang berkarya dengan media sosial yang dia punya? Kalau aku sih tetap milih kamu. Iya kamu. Nah, sekian dari gue. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah. Dan buat kalian yang masih menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab, cepat-cepatlah taubat. Sekian dari gue, Sulhi Azhari, si manis, kumis tipis, si tebal alis, yang pasnya kece dan ganteng abis, yang tidak pernah pakai bahan pemanis. Sampai berjumpa, jangan lupa follow Instagramnya @sulhi_azhari. Bye bye.